Inilah zaman tergelap manusia. Dalam pertempuran yang berlangsung selama 57 tahun, 95% umat manusia mati. Para penyintas terpaksa bersembunyi di tempat perlindungan bawah tanah untuk menghindari serangan alien. Orang-orang membangun menara pengawas di sekitar lindungan terakhir manusia. Jumlah tentara yang menjaga menara menjadi garis pertahanan terakhir untuk melindungi negara. Mereka bergiliran menjaga posisi. Setiap prajurit harus menjaga selama 100 hari. Hari pertama SUM-1 dikirim untuk menjalankan misi. Langsung ditakuti oleh 2 burung gagak. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia muncul di permukaan. Dia mendengar bahwa ukuran monster alien itu sangat besar. Tapi dia tidak pernah melihat mereka. Karena begitu melihatnya, akan kehilangan nyawa. Tapi anehnya menara pengawas itu kosong. Tidak ada yang menyerahkan pekerjaan ke SUM-1. Untuk yang tidak diketahui, manusia selalu takut. SUM-1 menggunakan denanya untuk memulai sistem. Laporkan juga situasi di dalam menara kepada atasan. Tapi atasan memberitahu SUM-1. Prajurit dari semester sebelumnya pergi dengan selamat. Katakan padanya untuk melakukan pekerjaan yang baik dalam menjaga dan memantau pertahanan. Juga membantu para penyintas pergi ke kamp pengungsi. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Setiap 12 jam, SUM-1 harus melaporkan situasi. Setelah memastikan pertahanannya aman, atasan baru memberi kode blockhouse. Apalagi passwordnya berubah setiap hari. Lalu SUM-1 turun ke ruang istirahat. Dia membersihkan dan mengaturnya dengan rapi. Resmi mulai hidup sendiri dalam 100 hari. Setiap hari dia hanya makan, tidur, merokok. Bahkan jika itu sangat membosankan, selalu waspada. Lakukan pekerjaan yang sama setiap hari pada waktu yang sama. Bangun, patroli, latihan, lapor. Seperti butuh dimanja. Bahkan bermimpi pun sama. Waktu cepat untuk tanggal 13. SUM-1 mendeteksi kelainan pada kamera pengintai. Segera laporkan situasinya kepada atasan dia. Hasil dari kata atasan. Sistem pertahanan menara pengawas tidak abnormal, jangan khawatir tentang itu. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. SUM-1 menemukan tikus putih di dalam menara dan menyebutnya Jerry. Tidak ada hubungannya, dia sering curhat pada Jerry. Itu juga membantu saya merasa tidak terlalu kesepian. Pada saat ini, alarm berbunyi. Ternyata kamera pengintai luar rusak. SUM-1 bergegas keluar untuk memperbaiki. Setelah mengganti kamera, ada suara langkah kaki yang aneh di dekatnya. Tetapi keempat sisi tidak memiliki apa-apa. Kemudian di jalan SUM-1 kembali ke menara pengawas. Melihat burung gagak dipaku sampai mati di pohon. Di atas adalah papan nama VAX7. SUM-1 segera melaporkan situasi tersebut kepada atasan mereka. Atasannya memberitahunya, VAX7 adalah penjaga-jaga semester lalu. Karena sakit, dia diizinkan kembali ke kamp pengungsi. Bosnya bahkan menyuruh SUM-1 untuk tidak terlalu banyak berpikir. Tetap fokus bekerja. Perhatikan baik-baik, ada monster humanoid di hutan. SUM-1 akan naik untuk memeriksa. Monster itu telah menghilang. Semakin SUM-1 memikirkannya, semakin terasa salah. Dia pergi ke gudang di bunker. Noda darah di dinding. SUM-1 ingin mendapatkan kamera pengintai untuk ditonton. Tapi dia tidak punya akses. Jadi dia membuka loker VAX7. Dan menemukan buku harian di dalamnya. Di dalamnya ada gambar sederhana. Ternyata Jerry adalah peliharaan VAX7. Selain itu, buku catatan itu berisi koordinat menara pengawas terdekat. Dan gambar monster humanoid yang mengerikan. Keesokan paginya, SUM-1 didasarkan pada koordinat di buku catatan. Temukan lokasi menara berikutnya. Tetapi ketika dia mendekati perbatasan, keripik di betis mengeluarkan arus listrik yang sangat besar. Cegah dia untuk move on. Ternyata cincin pertahanan menara penjaga juga merupakan batas aktivitas penjaga. Kehabisan cara, SUM-1 harus memanjat pohon. Cobalah untuk berkomunikasi dengan pihak lain.
Tapi dia tidak mendapat balasan. Setelah kembali ke menara, SUM-1 memeriksa kamera pengintai sebelumnya. Tetapi pada saat ini, seluruh menara pengawal kehilangan kekuatan. Di belakang muncul sosok. SUM-1 dengan cepat mengeluarkan pistolnya. Tetapi menembakkan beberapa suar masih tidak dapat menemukan keberadaan musuh. Saat listrik pulih, SUM-1 melaporkan masalahnya ke atasan. Tapi butuh beberapa hari untuk tukang reparasi yang mereka kirim untuk sampai ke sini. Membuat SUM-1 berpikir lebih dan lebih takut. Waktu hingga hari ke-65. Saya tiba-tiba mendengar radio VAX-7 berdering. Ini KER-4 di menara berikutnya yang memanggil. Ternyata dia melihat kode Morse yang dikirim SUM-1. Dia pikir SUM-1 adalah VAX-7. Tetapi setelah musuh mengetahui bahwa VAX-7 telah kedaluarsa, segera tutup teleponnya. Keesokan paginya, SUM-1 berpatroli di dekatnya. Ditemukan ibu dan anak perempuan berlindung di sebuah gua. Sepertinya mereka sudah lama di sini. Tapi setelah mereka melihat SUM-1, segera berlari keluar dari pertahanan dalam ketakutan. SUM-1 baru saja melihat mereka kabur. Reaksi ibu dan anak itu membuatnya terjerumus ke dalam perenungan lagi. Malam tiba, SUM-1 melihat rusa di hutan. Dia menembakkan senjatanya dan menembaknya. Pukulan fatal. Binatang buas dalam dirinya pecah. Mulai makan daging mentah. Kemudian SUM-1 memanjat pohon. Dia dengan marah memanggil KER-4 tetapi pihak lain tidak menjawab. Dalam perjalanan kembali ke menara pengawas, gas beracun di dalam pertahanan dilepaskan. SUM-1 tidak punya helm jadi dia pingsan. Dalam kebingungannya, dia melihat monster humanoid. Ketika SUM-1 bangun, anehnya dia kembali di bawah menara pengawas. SUM-1 mengambil walkie-talkie lagi. Lalu beritahu KER-4. Monster mungkin telah menembus pertahanan. Tapi pihak lain masih tidak menjawab. Saatnya menuju hari ke-86. Tukang reparasi markas akhirnya tiba. SUM-1 menunjukkan padanya bayangan hitam di kamera pengintai. Tetapi pihak lain mengatakan itu hanya masalah sistem yang menyebabkan kesalahan di layar. SUM-1 tidak mengatakan apa-apa. Sementara tukang reparasi memeriksa sistem. Jerry tiba-tiba naik ke konsol. Dia segera melemparkannya ke dinding. SUM-1 melihat Jerry terluka. Kemarahan mengangkat pistol. Tapi tukang reparasi berkata, penjaga di semester sebelumnya jatuh sakit karena menganggap tikus putih sebagai teman. Bahkan mengatakan tikus harus ke dokter. SUM-1 tidak akan banyak bicara. Tapi SUM-1 tidak memperhatikan. Musuh telah menyelinap padanya. Tapi tukang reparasinya sudah tua. Bukan pesaing SUM-1. Dia dengan cepat mengendalikan tukang reparasi. Dia juga memberitahu SUM-1. Dia dulu seorang prajurit yang bertarung di garis depan. Prajurit mereka mati tak terhitung banyaknya. Monster tidak hanya besar. Itu juga menyerang dengan gelombang frekuensi. Begitu monster itu mendekat, telinga manusia akan berdarah. SUM-1 tentu saja tidak percaya kata-katanya. Dan menguncinya di kamar. Orang ini berada di menara pengawas kiamat. Jaga sendiri selama 90 hari. Awalnya biasa aja. Namun seiring berjalannya waktu, dia menemukan bahwa ada rahasia di sini yang tidak bisa diungkapkan. Dengan bantuan menara pengawas terdekat, SUM-1 dapat membuka kamera yang terkunci. Ternyata penjaga semester lalu tidak tahan dengan tekanan. Jadi ada masalah dengan saraf. SUM-1 mengatakan kepada KER-4. Mungkin tidak ada monster sama sekali. Juga tidak ada alien yang menyusup. Ini hanya penipuan. Tapi KER-4 menyuruh untuk tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah kedua kalinya dia menjaga menara. Selesaikan pencarian 100 hari untuk kembali ke Suaka. Tapi SUM-1 masih percaya pada pemikiran diri sendiri. Pada saat ini, sistem peringatan cincin pertahanan utara telah menembus. SUM-1 yang marah menghancurkan perangkat alarm.
Dan Jerry juga tidak sengaja dipukuli sampai mati olehnya. SUM-1 benar-benar lepas kendali. Untuk membuktikan pendapat dia tidur telanjang di hutan. Di malam hari, SUM-1 terbangun karena suara bising di dekatnya. Dia melihat monster humanoid. Kali ini dia tidak takut sama sekali. Kemudian ambil tanduk rusa dan pukul monster itu sampai mati. Tetapi ketika membuka penyamaran monster itu, dia menemukannya. Lawan itu adalah VAX7. Kali ini dia bahkan lebih yakin dengan penilaiannya. Jadi dia memaksa tukang reparasi untuk memberitahunya bagaimana cara menghancurkan pertahanan. Kemudian, SUM-1 menekan rasa sakit karena memotong sistem peringatan cincin pertahanan. Dia pergi melalui hutan ke menara pengawas berikutnya. Ingin melarikan diri dari tanah ini dengan Care 4. Tapi setelah dia memasuki menara, menemukan tempat ini sangat kacau. KER-4 telah dicabik-cabik oleh monster. Di saat dia ragu, jeritan memekakkan telinga datang. Telinga SUM-1 mulai berdarah. Ini juga membuktikan kata-kata tukang reparasi. Saat monster mendekat, telinga manusia akan berdarah. SUM-1 datang ke jendela dan melihat drone yang tak terhitung jumlahnya bertarung. Ternyata benar-benar ada monster. Semuanya nyata. Dia yang menyabotase sistem peringatan. Mengarah ke invasi monster dengan sukses. SUM-1 tidak tahu harus berbuat apa. Segera ambil pistol di tanah. Jalankan langsung kembali ke menara pengawal. Bahkan tukang reparasi yang datang untuk menyelamatkannya juga dicabik-cabik oleh monster. Untungnya, SUM-1 berhasil melarikan diri ke bunker. Tapi monster itu masih menemukan dia. Karena kali ini peringatannya gagal. Monster menyerbu garis terakhir pertahanan manusia. Ini mengarah pada penghancuran massal para penyintas.